Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan duduk. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini, Vera? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya baik. Gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah sedikit macet sih Bu tadi. Oke. Terus alamat Vera gimana? Alamat Vera di Sukarame. Oke, berarti sekarang ya. Ya, Udah sarapan? udah tadi. Udah ya. Oke. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Sebelum kita mulai, Ibu mau bilang kalau apa yang kamu ceritakan akan Ibu jaga kerahasiaannya, kecuali kalau ada bahaya serius gitu untuk keselamatanmu atau orang lain. Setuju? Setuju. Setuju, oke. Vera, boleh ceritakan apa yang sedang kamu rasakan belakangan ini dan kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Saya sejak beberapa bulan lalu itu orang tua saya sering ribut Bu di rumah itu. Jadi kadang sampai larut malam itu, jadi saya nggak mood buat sekolah itu Bu. Kayak gitu ya. Iya. Jadi lebih baik di rumah Iya. gitu. Oke. Jadi Vera, sejak kapan situasinya mulai sering begini gitu? Apakah ada pemicu tertentu, misalnya masalah pekerjaan atau keuangan? Mulai 3 bulan lalu itu ayah kehilangan pekerjaan Bu. Nah jadi sejak itu sering cekcok di rumah itu Ya. soal keuangan. Jadi kalau misalnya orang tua Vera cekcok, mereka marah-marahnya tuh di depan Vera gitu. Iya Bu, kemarin pagi ayah dan ibu sempat debat depan Vera pas lagi sarapan. Terus ayah marah sama ibu, terus ibu nangis. Nah jadi Vera tuh kayak agak takut gitu loh Bu. Jadi kayak takut buat keluar rumah gitu. Jadi ada trauma gitu Iya. ya, ini kepikiran terus juga. Terus Vera juga kasihan sama ibu gitu. Oke, kedengarannya Vera merasa takut dan juga sedih ketika melihat mereka gitu bertengkar, sehingga memilih tetap di rumah agar tidak membuat keadaan makin buruk. Benar begitu Vera? Iya Bu, saya lebih kasihan aja kalau ninggalin ibu di rumah sendirian gitu Bu. Terus dalam keadaan menangis gitu. Iya Bu. Oke Vera, kalau kamu pikir 2 minggu ke depan, apa hal terpenting yang ingin kamu capai terkait kehadiran di sekolah gitu? Paling enggak saya datang lebih sering, misalnya minimal 3 hari dalam seminggu Bu. Oke, kalau kondisi di rumah Vera tidak berubah dan Vera tetap bolos selama 3 bulan, menurut Vera, apa yang bisa terjadi pada nilai dan rencana kelulusan Vera gitu? Mungkin nilai turun, terus takut nggak lulus gitu Bu, atau malah jadi malu sama teman-teman. Oke, jadi gini Vera, bayangkan sebaliknya ya. Selama sebulan kamu berhasil hadir di sekolah tiap hari, apa yang mungkin berubah untuk belajar, suasana hati atau hubungan dengan teman? Gitu. Mungkin aku nggak ketinggalan pelajaran ya Bu ya, terus rasanya lebih normal dan aku juga bisa cerita sama teman-teman. Oke, jadi menurut Vera, siapa di sekolah atau di lingkungan Vera gitu yang biasanya buat Vera ajak bicara ketika merasa tertekan? Guru, teman, atau kakak? Di sekolah itu Vera ada satu teman yang sekelas Akrab dan ya? akrab gitu Bu, yang sering dengerin keluh kesah Vera gitu. Tapi Vera kadang ngerasa nggak takut merepotkan mereka Iya, gitu? tapi Vera ngerasa kayak takut merepotkan orang dengan masalah-masalah keluarga Vera gitu. Oke, Vera, wajar kamu merasa enggan merepotkan, tapi kamu juga melakukan hal yang langkah berani gitu datang ke sesi ini. Itu langkah awal yang penting buat Vera.
Oke, sebelum lanjut, Ibu ada pertanyaan nih sama Vera. Akhir-akhir ini apakah Vera pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau merasa tidak ingin melanjutkan hidup gitu? Tidak Bu, Vera tidak sampai berpikiran seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ya cuman lebih kesedih aja Bu. Oke, Vera, kita susun rencana langkah kecil. Yang pertama, target minggu depan datang 3 hari. Terus yang kedua, kita jika merasa panik, Vera bisa datang ke ruang BK. Gak apa-apa, langsung temuin ibu aja, gak apa-apa gitu. Langsung ngomong, nanti ibu dengerin. Biar rasa gelisah Vera itu, yang misalnya tadi kepikiran tentang keluarga, ngomongin aja sama ibu biar lebih lega gitu. Nah, yang ketiga itu Vera, kalau misalnya Vera ngerasa udah lelah dengan semua yang Vera rasain, jangan nyerah dulu ya. Ya, karena kehidupan ini emang sangat singkat gitu. Jadi apapun yang kita lakuin itu pasti ada makna tertuju gitu di kehidupan ini. Mungkin sekarang Vera masih ngalamin hal-hal yang ngebuat Vera itu ngerasa sedih, kecewa, ataupun ngebuat Vera itu ngerasa sendirian. Tapi nggak apa-apa, itu malah ngebuat mental Vera itu makin berkembang gitu. Buat Vera mikir jadi lebih dewasa. Jadi kan walaupun Vera sekarang terkesan kayak ngerasa sendiri, gak apa-apa, guru di sekolah juga anggap sebagai itu orang tua Vera ya. Jadi kalau ada apa-apa, kan ada guru BK ngomong, ada juga ibu ngomong sama ibu juga anggap Vera sebagai anak ibu. Jadi kalau ada apa-apa ngomong, jangan dipendam sendiri. Kalau bisa lebih rajin ya sekolahnya, karena pastikan walaupun di keluarga Vera sekarang masih ada konflik, nah, ibu Vera pasti ngerasa Vera, kalau ibu Vera itu ngedengar Vera sering bolos sekolah, sering nggak datang ke sekolah karena nggak masuk jam pelajaran juga, pasti ibu Vera sedih kan? Iya Bu. Nah, ibu Vera juga pasti ada harapan untuk Vera di masa depan, ingin anaknya lebih sukses dari dia kayak gitu. Jadi Vera harus tetap semangat ya. Vera harus tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah. Oke. Tetap jadi Vera yang sebelumnya ibu kenal, semangat sekolah, rajin, terus jadi anak yang bisa ngebanggain kedua orang tua. Oke. Jadi dari percakapan kita dari tadi itu, gimana perasaan Vera? Udah lebih tenang, lega? Alhamdulillah Vera udah mulai lega Bu. Udah lega ya sekarang, alhamdulillah. Bagus. Untuk sekarang cukup sampai situ aja ya. Baik, untuk sekarang pertemuan kita sampai sini aja ya. Nanti Ibu adain pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih ya Vera, udah hadir hari ini gitu, udah ada semangat dan udah ada tujuan untuk arah kedepannya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama ya Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Ya Bu.